Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang terdiri dari 7 anggota. Saya Zakia Salma Santoso akan memperkenalkan teman-teman saya. Divana Fabela Silvi, Dwi Syakila Putri, Intan, Neza Lutfia Balkis, Nilam Saryantika, dan Zulfa Nailatul Husna. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi mengenai pendapatan, biaya, dan laba untuk mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Siti Arita Novia MSI. Materi ini merupakan salah satu dasar yang sangat penting dalam ekonomi dan bisnis, karena secara langsung berkaitan dengan bagaimana sebuah perusahaan menghasilkan pendapatan, pengelolaan biaya, dan menentukan laba. Melalui video ini, kami berharap penjelasan yang kami sampaikan dapat membantu teman-teman memahami konsep pendapatan, biaya, dan laba secara lebih jelas, terutama dari sisi matematis dan penerapannya dalam kehidupan nyata. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, coba kita kaitkan terlebih dahulu dengan kehidupan sehari-hari. Semisal, pernah nggak sih kamu lihat usaha kecil di sekitar kita, misalnya warung makan atau online shop, yang kelihatannya ramai pembeli setiap harinya, tapi ujung-ujungnya malah tutup. Padahal dari luar kelihatan laku keras. Atau mungkin kamu sendiri pernah jualan sesuatu, entah itu makanan, baju, atau jualan online lainnya, lalu merasa sudah banyak uang masuk, tapi pas dihitung di akhir malah bingung, kok sisa uangnya sedikit ya? Hal seperti ini sering terjadi karena uang yang masuk belum tentu sama dengan keuntungan. Ada biaya-biaya yang kadang tidak kita sadari, seperti biaya bahan, biaya listrik, biaya operasional, dan lain-lain. Disinilah konsep pendapatan, biaya, dan laba jadi sangat penting. Konsep ini membantu kita memahami seperti apa itu yang disebut dengan uang masuk, uang yang keluar itu masuk ke kategori apa, dan apakah dari selisih keduanya kita benar-benar mendapatkan keuntungan atau tidak. Revenue atau pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari hasil penjualan barang atau jasa dalam periode tertentu. Sederhananya, revenue ini bisa disebut sebagai uang masuk ke dalam perusahaan dari aktivitas jual beli yang mereka lakukan. Setiap kali perusahaan berhasil menjual produknya, baik berupa barang ataupun jasa, maka nilai penjualan tersebut akan menambah revenue perusahaan. Oleh karena itu, revenue sangat erat kaitannya dengan kegiatan utama perusahaan, yaitu menjual produk kepada konsumen. Besar kecilnya revenue dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama adalah harga jual per unit, yang kedua adalah jumlah barang atau jasa yang terjual. Jika produk dinaikkan atau jumlah penjualan meningkat, maka revenue perusahaan juga akan ikut meningkat. Nah, sebaliknya juga, jika penjualan menurun, maka revenue perusahaan pun akan berkurang. Dalam pembahasan dasar ekonomi, sering kali harga itu dianggap tetap dengan asumsi tersebut. Revenue akan meningkat seiring bertambahnya jumlah barang yang berhasil dijual. Oleh karena itu, revenue sering digunakan sebagai indikator awal untuk melihat seberapa besar pendapatan kotor perusahaan sebelum dikurangi dengan biaya-biaya lainnya. Jenis-jenis revenue. Selain total pendapatan, ada ukuran lain yang sering digunakan, yaitu ada 3. Yang pertama, yaitu total revenue, sering disebut TR. Jumlah pendapatan keseluruhan dari semua penjualan dengan rumus TR sama dengan Pi kali Q, yang artinya Pi adalah harga per unit, Q adalah jumlah barang yang terjual. Yang kedua yaitu average revenue, bisa disebut AR. Pendapatan rata-rata per unit barang yang terjual
Dengan rumus AR sama dengan TR per Q. Dalam banyaknya kasus, terutama di pasar persaingan yang sangat sempurna, yaitu AR sama dengan harga per unit Q. Yang ketiga, yaitu marginal revenue bisa disebut MR, tambahan pendapatan yang dihasilkan dari penjualan satu unit tambahan barang. Dengan rumus MR sama dengan segitiga TR per segitiga Q. Yang artinya itu MR itu penting untuk melihat bagaimana pendapatan berubah saat penjualan bertambah. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan cost atau biaya. Cost atau biaya adalah seluruh pengeluaran yang harus dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa. Biaya ini mencerminkan pengorbanan ekonomi yang dilakukan perusahaan selama proses berlangsung dalam kegiatan produksi. Perusahaan tidak hanya mengeluarkan satu jenis biaya, melainkan berbagai macam biaya seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya pengguna mesin, hingga biaya operasional lainnya. Semua pengeluaran tersebut termasuk ke dalam cost dalam analisis ekonomi. Biasanya dilihat sebagai hubungan antara jumlah barang yang diproduksi dengan total biaya yang dikeluarkan. Dengan memahami cost, perusahaan dapat mengelola pengeluaran yang merencanakan produksi itu secara lebih efisien. Dalam kegiatan produksi, perusahaan pasti mengeluarkan biaya. Nah, biaya produksi ini sebenarnya bisa dibagi ke dalam dua jenis utama, yaitu fixed cost dan juga variable cost. Fixed cost adalah biaya yang jumlahnya tetap meskipun jumlah produksi berubah, bahkan saat perusahaan tidak memproduksi sama sekali. Contohnya seperti sewa gedung atau gaji pegawai tetap. Sedangkan variable cost adalah biaya yang berubah sesuai jumlah produksi. Semakin banyak barang yang diproduksi, semakin besar biaya variabel yang dikeluarkan. Selain total biaya, ada ukuran biaya lain yang penting untuk dalam mengambil keputusan, yaitu average cost adalah biaya per unit dengan rumus AC sama dengan TC dibagi Q. Sementara marginal cost adalah tambahan biaya untuk memproduksi satu unit barang tambahan, dengan rumus MC sama dengan delta TC dibagi delta Q. Ukuran biaya ini membantu perusahaan menilai efisiensi dan menentukan jumlah produksi yang paling tepat. Lalu berikutnya ada fungsi cost. Sekarang kita masuk ke pembahasan fungsi cost atau fungsi biaya. Fungsi cost digunakan untuk menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang diproduksi dengan total biaya yang harus dikeluarkan perusahaan. Dengan kata lain, fungsi ini membantu kita memahami bagaimana biaya akan berubah ketika jumlah produksi berubah. Secara umum, total biaya terdiri dari dua komponen utama, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Secara matematis, fungsi total cost dapat dituliskan sebagai TC sama dengan FC ditambah VC. Pada rumus ini, VC atau fixed cost merupakan biaya yang tidak berubah meskipun jumlah produksi bertambah atau berkurang. Biaya ini tetap harus dibayar walaupun perusahaan tidak memproduksi barang sama sekali. Sementara itu, VC atau variable cost pada rumus ini menunjukkan total biaya variabel secara keseluruhan. Artinya, VC sudah mencakup seluruh biaya variabel untuk jumlah produksi tertentu. Selain bentuk tersebut, fungsi cost juga sering dituliskan dalam bentuk yang lebih rinci, yaitu TC sama dengan FC ditambah VC dikali Q. Pada rumus ini, VC menunjukkan biaya variabel per unit, sedangkan Q menunjukkan jumlah barang yang diproduksi. Karena biaya variabel masih dihitung per unit, maka untuk mendapatkan total biaya variabel, nilai VC harus dikalikan dengan jumlah produksi. Inilah yang membuat total cost akan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah produksi. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pembahasan mengenai profit atau laba. Profit dalam definisi sebagai selisih antara revenue yang diperoleh perusahaan dan cost merupakan sesuatu hal yang dikeluarin dari perusahaan. Profit biasanya digunakan untuk melihat apakah suatu perusahaan itu mendapatkan keuntungan, mengalami kerugian, atau berada dalam kondisi impas. Secara matematis, fungsi profit dinyatakan sebagai rumus Pi sama dengan TR dikurang TC, di mana Pi adalah laba, TR adalah pendapatan, TC adalah biaya.
Karena revenue dan cost masing-masing bergantung pada jumlah produksi, maka profit juga merupakan fungsi dari jumlah produksi. Dalam banyak kasus, karena fungsi cost berbentuk kuadrat, maka fungsi profit juga akan berbentuk fungsi kuadrat. Bentuk ini sangat penting dalam analisis ekonomi, karena dapat digunakan untuk mempelajari perilaku laba ketika jumlah produksi berubah. Sekarang kita lihat hubungan antara pendapatan, biaya, dan laba. Ketiga konsep ini itu saling terkait, yang nggak bisa pisah dari revenue atau pendapatan. Itu menunjukkan total uang yang masuk ke perusahaan dari penjualan barang atau jasa. Jadi, bayangin aja uang yang masuk ke kas perusahaan sebelum dikurangi biaya apapun. Lalu ada cost atau biaya yang menunjukkan total pengeluaran perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa. Di sini termasuk biaya tetap dan biaya variabel. Jadi semua pengorbanan ekonomi yang dilakukan perusahaan untuk bisa menjual produknya masuk ke sini. Nah, profit atau laba itu adalah hasil bersih dari aktivitas produksi. Kalau pendapatan lebih besar daripada biaya, perusahaan bakal untung. Kalau biayanya lebih besar, ya perusahaan bakal rugi. Jadi dari sini kita bisa lihat seberapa efektif perusahaan menjalankan usahanya. Yang menarik, kita bisa pakai pendekatan matematika untuk menganalisis hubungan ketiga hal ini secara sistematis. Misalnya, bagaimana perubahan jumlah produksi atau harga jual mempengaruhi pendapatan, biaya, dan akhirnya laba. Dengan begitu, perusahaan bisa bikin keputusan yang lebih tepat. Mulai dari menentukan jumlah produksi optimal sampai mengatur strategi harga dan biaya supaya operasionalnya efisien. Oke, sekarang kita bahas pendapatan, biaya, dan laba lewat contoh sederhana. Coba bayangkan sebuah kedai kopi kecil. Dalam menjalankan usahanya, kedai ini punya beberapa jenis biaya. Pertama, ada yang namanya biaya tetap, yang dimana ini adalah biaya yang jumlahnya tidak berubah, mau penjualannya sedikit atau banyak. Contohnya, sewa bulanan tempat usaha dan gaji 2 barista yang bekerja penuh waktu. Jadi, meskipun kedai hanya menjual 50 cangkir kopi ataupun sampai 500 cangkir kopi, biaya ini tetap harus dibayar. Selain itu, ada juga yang namanya biaya variabel, yang dimana biaya ini justru berubah tergantung jumlah minuman yang terjual. Misalnya, biji kopi, susu, dan cangkir. Semakin banyak kopi yang terjual, maka semakin besar biaya variabel yang dikeluarkan. Sekarang kita masuk ke pendapatan. Misalnya, dalam 1 bulan kedai tersebut berhasil menjual 1000 cangkir kopi dengan harga $3 per cangkir. Kalau kita hitung, berarti total pendapatannya adalah $3.000, yang dimana kalau kita anggap saja total biaya yang dikeluarkan kedai selama sebulan adalah $2.400. Maka selisih antara pendapatan dan biaya inilah yang disebut dengan laba. Jadi, laba yang diperoleh kedai kopi tersebut adalah $600. Dengan memahami pendapatan, biaya, dan laba seperti ini, pemilik usaha bisa mengambil keputusan yang lebih tepat. Misalnya, menentukan apakah akan menambah produk baru atau menaikkan harga jual. Nah, konsep yang sama juga digunakan oleh perusahaan besar, salah satunya adalah maskapai penerbangan, yang dimana maskapai penerbangan menggunakan kurva biaya untuk menentukan skala operasi yang paling efisien. Sebagai contoh, maskapai berbiaya rendah berusaha menjaga biaya rata-rata tetap rendah dengan cara mengisi pesawat sebanyak mungkin atau beroperasi pada faktor muatan yang tinggi. Mereka bisa memperluas rute penerbangan atau membeli pesawat yang lebih besar agar biaya tetap dapat dibagi ke lebih banyak penumpang. Namun, hal ini tetap harus diperhitungkan karena jika terlalu banyak kursi kosong, justru biaya rata-rata akan meningkat. Sebuah perusahaan memproduksi sebuah produk unik, biaya tetap
perusahaan adalah 4 unit moneter dan biaya variabel per unit adalah 1 unit moneter. Perusahaan menjual produknya dengan harga yang bergantung pada jumlah barang yang dijual melalui fungsi permintaan. P sama dengan 10 kurang 2Q, di mana P adalah harga per unit dan Q merupakan jumlah yang dijual. Nah, pertanyaannya nih, pertama, tentukan fungsi revenue TR dari perusahaan itu. Yang kedua, tentukan fungsi cost TC dari perusahaan itu. Yang ketiga, tentukan fungsi profit V dari perusahaan itu. 4. Hitunglah profit jika perusahaan menjual 3 unit. 5. Tentukan jumlah unit Q yang maksimalkan profit. Oke, jawabannya itu yang pertama. Diketahui FC adalah biaya tetap sama dengan 4. FC, biaya variabel 1. Fungsi permintaannya adalah P sama dengan 10 dikurang 2Q. Yang pertama ditanya fungsi revenue. Fungsi revenue rumusnya itu TR sama dengan P kali Q. Yang mana TR sama dengan 10 dikurang 2Q tutup kurung Q sama dengan 10Q dikurang 2Q pangkat 2. Nah, kenapa ditulis 10 dikurang 2Q? Nah, kembali lagi ke atas, P ini merupakan fungsi permintaan. Jadi, kita tulis fungsi permintaannya. Oke, lanjut yang kedua, yaitu fungsi cost. Total cost sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel, yang mana biaya tetapnya merupakan 4 dan biaya variabelnya merupakan Q atau 1. Oke, selanjutnya adalah rumus profit. Rumus profit adalah TR dikurang TC. Nah, TR ini adalah hasil dari TR tadi yang kita cari, yaitu 10Q dikurang 2Q pangkat 2 dikurang 4 ditambah Q, yang mana 2Q pangkat 2 ditambah 9Q dikurang 4. Dapat 9 dari mana? Dapat 9 dari 10Q dikurang Q. Q ini sama dengan 1, jadi 9Q. Oke, selanjutnya adalah nomor 4. Yang ditanya adalah profit saat Q sama dengan 4. V kurung 3 sama dengan, berarti kita ganti yang ini, kita masukkan dulu semuanya. Nah, yang Q ini diganti sama dengan 3, angka 3. Min 2, kurung 3, pangkat 2 ditambah 9, tutup kurung 3, dikurang 4. Sama dengan min 18 ditambah 27. 27 ini dapat dari 9 kali 3, dikurang 4, menghasilkan 5. Jadi, profitnya saat Q sama dengan 3 adalah 5 per unit. Oke, selanjutnya adalah jumlah Q yang memaksimalkan profit. Rumusnya adalah Q sama dengan min B dibagi 2A. Dari V sama dengan min 2Q ditambah 9Q dikurang 4. Nah, A-nya sama dengan min 2 dari sini, dan B sama dengan 9. Jadi, masukkan ke rumus yang tadi ini, min 9 dikurang 2, tutup kurung, min 2, sama dengan 9 dibagi 4, dapat dari 2 dikali min 2 sama dengan 4, jadi hasilnya adalah 2,25. Oke, semoga membantu. Dari materi yang kita pelajari hari ini tentang pendapatan, biaya, dan laba, dapat kita simpulkan bahwa ketiga konsep ini sangat penting dalam dunia bisnis.
Pendapatan menunjukkan total pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan produk atau jasa sebelum dikurangi biaya. Biaya merupakan semua pengeluaran yang diperlukan untuk menghasilkan suatu pendapatan, baik itu bahan baku, gaji karyawan, sewa, dan biaya operasional lainnya. Setelah semua biaya dikurangi, sisa uang biasa disebut laba, yang menjadi indikator utama untuk kesehatan finansial sebuah bisnis. Dengan memahami ketiga konsep ini, kita lebih mudah menganalisis performa bisnis dan membuat keputusan yang tepat agar usaha tetap menguntungkan. Dari proses belajar dan latihan soal ini, kami menyadari beberapa hal penting. Memahami hubungan antara pendapatan, biaya, dan laba itu tidak hanya penting soal teori, tapi juga sangat berguna dalam praktik bisnis nyata. Contoh-contoh yang kita pelajari mulai dari usaha kecil seperti bakery sampai laporan keuangan perusahaan besar, membuat konsep ini lebih mudah dipahami dan diaplikasikan. Selain itu, latihan soal dan penerapan nyata meningkatkan kemampuan kami untuk menganalisis suatu finansial dan mengambil keputusan bisnis yang tepat. Pembelajaran ini memberikan kami pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana bisnis mengelola pendapatan, biaya, dan keuntungan secara efektif.